Anda masih menyaksikan segmen khusus Economic Updates dan kami masih tersambung dengan Direktur Bayan Resources, Bapak Alexander Eri Wibowo. Pak Alex, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita seperti yang kita bahas dari tadi dengan konsep green mining, terus juga rata-rata bergerak menuju energi baru terbarukan. Banyak yang bisa dikatakan agak sedikit memandang sebelah mata untuk industri batubara. Padahal di tengah kondisi global saat ini, semua negara berburu-buru untuk membeli batubara, mengamankan pasokan energi mereka. Nah, kalau kita lihat tentunya dengan kondisi movement tersebut untuk menuju energi baru terbarukan seperti di Rouen kita juga, apakah Bayan Resources memiliki mungkin rencana jangka panjang begitu Pak untuk melakukan diversifikasi bisnis tidak hanya terhadap batu bara tapi memasuki juga bisnis energi atau seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Saat ini kami baru dalam tahap persiapan untuk merencanakan diversifikasi untuk energi terbarukan. Memang ada beberapa pilihan yang kami saat ini kaji, yaitu pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya sebagai power producer ataupun sebagai pengguna developer daripada pembangkit tenaga surya. Kedua adalah yang kami amati juga geothermal, dan ketiga pun kami sedang mengkaji juga hilirisasi batubara dalam pengolahan peningkatan nilai tambah menjadi DME. Jadi memang dua jalur bisnis yang agak berbeda nih Pak Gibran, antara penambangan batubara dengan diversifikasi energi terbarukan. Diperlukan resources yang berbeda juga. Betul. Gitu ya. Namun ya saat ini kami masih fokus saat ini, apalagi di tengah seperti disampaikan Pak Gibran bahwa permintaan batubara baik itu dari sisi ekspor dan domestik sangat-sangat tinggi, dan itu pun untuk menggenjot produksi pun memerlukan fokus kerja yang sangat detail untuk peningkatan infrastruktur. Karena sebagaimana diketahui bahwa industri batubara ini kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Karena satu, waktu ditentukan oleh alam, kedua adalah harga batubara yang ditentukan oleh market yang saat ini belum diketahui ya arah apa sih. Tapi saat ini berdampak positif bagi pelaku industri batubara. Jadi rencana jangka panjang kami masih mengkaji beberapa opsi. Saat ini yang ada di rencana kami adalah itu hilirisasi batubara ataupun penambangan bawah tanah. Oke. Ya, hilirisasi batu bara atau mungkin kalau kita lihat juga ada arah gasifikasi batu bara tentunya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan batu bara. Nah, terkait dengan tadi Anda mengatakan bahwa permintaan sangat meningkat, utamanya mungkin itu juga bisa mengerek harga batu bara. Saat ini kalau kita lihat berada di titik-titik stabilnya di atas angka 400 begitu ya kalau kita lihat untuk harga batu bara. Nah, bagaimana tentunya windfall ini dari lonjakan harga komoditas batu bara dapat juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, Pak? Iya, ini sudah menjadi kewajiban ya bagi kami ataupun perusahaan tambang ataupun pelaku usaha di industri batubara. Jadi windfall ini ada yang windfall langsung maupun windfall yang secara tidak langsung. Kalau dari windfall langsung melalui pemberdayaan program masyarakat ya dengan peningkatan. Jadi biasa ada persentase yang ditentukan untuk alokasi PPN ya. Di luar daripada itu, Bayan Resources juga memiliki program CSR, artinya CSR ini dalam skup nasional, gitu. Dalam program Bayan Peduli, jadi kami ada dua tahapan, ya, untuk memastikan bahwa windfall ini dapat dirasakan bersama-sama juga, selain dari sisi pendapatan pajak, ya. Pak, untuk konsep karbon kredit dirasa bisa menjadi sebuah sarana untuk penambangan yang berkelanjutan. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Iya, kalau karbon kredit, kami menyadari bahwa di satu sisi kami perlu mengoptimalkan ya, revegetasi ataupun penanaman dalam skala yang lebih besar. Contoh misalkan apabila kami dapat konsesi ataupun lahan bekas tambang, kami akan tanam dengan tanaman kehutanan. Tanaman kehutanan bisa ada banyak hal,
tanaman jenis um, softwood gitu ataupun pertukangan seperti sengon ataupun jati ya, yang tentu itu sangat sejalan dengan program kehutanan untuk meningkatkan O2, oksigen. Pak, bagaimana sebenarnya Anda melihat view atau masa depan dari industri batubara di era transisi energi saat ini? Ya, untuk view ke depan, saat ini ke depan, bahwa kami adalah Bayan Resources sesuai dengan mandat daripada pemegang saham kami, bahwa kami harus fokus kepada pengembangan infrastruktur. Karena infrastruktur ini memberi dampak yang sangat baik untuk lapangan pekerjaan dan juga untuk nilai efisiensi. Jadi sepanjang kami bisa menjadi perusahaan yang efisien dalam sisi pengoperasian tambang, gitu, kami melihat dalam proses transisi energi ini kami tetap dapat bertahan bahkan berkembang dengan baik. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa batu bara juga berperan juga dalam pengembangan, dalam mendukung sektor industri lain seperti industri pupuk, industri semen, industri pengolahan nikel atau smelter lainnya. Sehingga saat ini memang ke depannya kami berharap 5-10 tahun ini masih berjalan dengan sangat baik, apalagi dengan adanya efisiensi yang tinggi, maka batu bara masih dibutuhkan. Hanya memang perlu keselarasan bagaimana kami melakukan diversifikasi untuk tadi seperti disebutkan untuk mendukung kredit ya, carbon credit itu gitu. Ya, betul sekali. Diversifikasi tentunya dilakukan. Kalau kita melihat Pak dengan yang Bapak katakan tadi, hilirisasi juga masih menjadi salah satu yang dikaji oleh Bayan Resources untuk masa depan. Nah, hilirisasi seperti apa dan tentunya juga apakah ini juga akan membutuhkan modal atau mungkin juga biaya yang lebih besar ketika memang perusahaan melakukan hal tersebut? Iya, saat ini teknologi yang kami tahu masih terbatas, investasi juga masih sangat tinggi. Namun demikian bukan lebih persoalannya bukan besar atau kecilnya nilai investasi sebenarnya, tapi adanya perlu sinkronisasi bagaimana para pihak, terutama dari produser dengan off-taker itu dapat menetapkan suatu kesepakatan harga long term. Karena investasi jangka panjang ini sifatnya long term, sehingga tentu sebelum melakukan investasi dia perlu melakukan kajian bagaimana ini kepastian long term offtake-nya gitu sebelum investasi ini dilakukan gitu. Kurang lebih mungkin kalau investasi ini bisa senilai minimal 1,5 billion sampai 2,5 billion US dollar. Oke. Pak, kalau kita melihat tentunya dengan permintaan batu bara yang semakin meningkat tentunya di beberapa negara-negara yang sedang melakukan pemulihan ekonomi. Kalau Bayan Resources sendiri melihat untuk negara mana sebenarnya yang saat ini menjadi target-target ekspor dari Bayan Resources, Pak? Ya, untuk target ekspor, kalau Bayan Resources sendiri tersebar di Filipina, ya, Malaysia, kemudian Korea, Jepang, China, ya. Jadi negara-negara ini negara-negara yang permintaan batu baranya sangat tinggi, gitu. Tapi di satu sisi kita harus perhatikan juga domestik ya, domestik juga sangat tinggi permintaannya, sehingga kami mengharapkan perlu adanya dukungan juga karena spek-speknya juga berbeda-beda gitu, spek domestik dan internasional berbeda-beda gitu. Tapi memang kebutuhan paling tinggi adalah saat ini untuk thermal coal ya, untuk pembangkit listrik. Oke, kalau kita compare Pak untuk Bayan Resources antara domestik dan juga ekspor Pak, seberapa besar kontribusinya masing-masing terhadap kinerja perusahaan? Ya, kalau domestik merupakan sudah kewajiban, kurang lebih kalau ekspor itu kami berada di angka 70-75%, ya, sisanya adalah 25-30% adalah domestik. Tergantung daripada speknya, karena Bayan Resources memiliki tambang yang berbeda-beda speknya gitu. Ada beberapa spek yang tidak bisa diterima di domestik, tapi demand-nya dari luar sangat tinggi, ada juga begitu. Jadi memang kami tidak satu homogen komoditinya, spek batu baranya. Di tengah permintaan ekspor batu bara atau permintaan dari beberapa negara yang sangat
tinggi begitu untuk batu bara. Apakah ada rencana untuk perluasan pasar dari Bayan Resources, Pak? Ya, terus terang kendala kami saat ini adalah bukan kendala, tantangan kami adalah pada produksi ya, pada saat reproduksi. Bagaimana produksi dapat mencapai target gitu. Mencapai target ini diperlukan peralatan heavy equipment, dan seperti diketahui heavy equipment ini menunggu gitu, prosesnya menunggu. Kedua adalah batu bara transportasi masih mengandalkan sistem sungai. Ya. Jadi kadang tergantung pada cuaca. Jadi kalau saya lihatnya dari aspek demand itu tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah di aspek supply-nya, gitu, bagaimana bisa mencapai target produksi. Berarti terkendala untuk pengiriman alat-alat berat begitu ya Pak, karena supply chain secara global juga sedang terganggu. Betul. Nah, untuk target di 2022 ini Pak, untuk target Bayan Resources seperti apa Pak? Target dari sisi produksi, secara grup total kami kurang lebih sekitar 39 juta ton gitu ya. 38 sampai 39 juta ton untuk target produksi dari Bayan Resources di tahun 2022 ini. Tapi kalau kita compare dengan 2021, seperti apa Pak? Antara tahun 2022 dan 2021 yang lebih menantang dari kacamata Anda yang mana Pak? Dalam hal produksi ya Pak? Tahun 2022, tahun ini. Apa sih Pak sebenarnya alat tambang yang sangat dibutuhkan untuk bisa memboost produksi batu bara untuk Bayan Resources? Iya, contoh misalkan truk ya, prime mover, terus juga ekskavator, ya. Kemudian juga ketersediaan barging, ya, tongkang juga saat ini bisa dibilang ada keterbatasan tongkang ya, begitu. Oke, untuk tentunya ya mendapatkan alat-alat berat tersebut, seperti apa Pak upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mendatangkan agar bisa lebih cepat meningkatkan jumlah kapasitas produksinya? Hanya menunggu saat ini, karena kayak seperti kami itu udah pesan dari 9 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu begitu. Nggak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah hanya ya, artinya produksi tahun 2022 ini berharap begitu misalnya alat katakanlah datang di bulan Agustus ya, kemudian langsung harus segera langsung kerja 24 jam itu selalu ya, 24 jam. Tinggal mengharapkan cuaca aja, semoga cuaca tidak hujan gitu, alat datang tiba-tiba cuaca hujan ya produksi juga drop gitu. Betul sekali, berarti bisa dikatakan ketika alat beratnya datang maka memboost untuk produksi itu akan dilakukan oleh Bayan Resources agar target di tahun 2022 ini bisa tercapai. Nah, untuk rencana ekspansi bisnis lagi Pak di tahun 2022 atau kedepannya seperti apa? Iya, kalau di 2022 terus terang Pak, ini menambang batu bara ini ternyata sulit sekali gitu. Jadi memang fokusnya, contoh misalnya saat ini kami fokus kepada pembangunan jalan infrastruktur gitu ya. Karena dengan adanya infrastruktur itu dapat mendorong laju produksi kami, pengiriman kami gitu ya. Dan kedua meminimalisir dampak lingkungan. Jadi pengurangan dampak lingkungan dengan hauling road ya, dengan jalan-jalan tambang ini. Jadi resources kami memang fokus kepada pengembangan infrastruktur. Itu menyita energi dan waktu gitu. Sedangkan dari sisi lain ya kami mulai melakukan studi saat ini, pilot project ya, untuk penambangan underground mining ya. Oke, semoga apa yang menjadi target-target dari Bayan Resources di tahun 2022 ini dapat tercapai, dan apa yang menjadi gangguan selama ini utamanya mungkin untuk mendatangkan alat berat untuk bisa memboost produksi dari Bayan Resources dapat segera tertutupi Pak. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini Direktur Bayan Resources Bapak Alexander Eri Wibowo. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda dan juga Bayan Resources Pak. Thank you.